Oke, baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengaplikasikan Endomotor Econnect Pro dari Active. Ya, di sini ada Endomotor dan di sini ada Apex Locator. Jadi Endomotor dan Apex Locator-nya itu terpisah. Ya, terdahulu saya demokan Econnect S ya. Econnect S dia itu built-in Apex Locator. Begitu ya. Jadi baiklah, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara mengaplikasikan Endomotor tipe Pro ini dari Active ya. Oke, pertama, untuk sebelum melakukan preparasi saluran akar, maka harus diukur panjang saluran akarnya. Caranya, kita akan nyalakan dan kabel-kabel ini measuring wire-nya, ini clip file-nya, ini clip hook-nya ya. Jadi ini sudah tersambung ke sini, sudah terpasambung, dan juga besinya pun juga sudah tersambung. Ini sudah tersambung semua. Nah, kalau sudah tersambung, maka kita nyalakan. Ini di sini kita nyalakan, tekan saja. Oke, nyalakan. Terlihat di sini ada indikator baterainya, dan di sini ada masih 2 bar, maksimal full itu 4 bar. Ini masih bisa digunakan. Dan di sini ini ada indikator suara. Jadi kalau cara ngatur suaranya, pingin misalkan ini kan terlalu maksimal, misalkan terlalu bising, tinggal nanti dikurangi saja. Nah, ini. Oke, ini. Nah, ini. Jadi tinggal ditekan ini aja. Oke, yang sedang saja misalkan. Oke, terus baru ini settingnya. Jadi pada saat dokter melakukan pengukuran panjang saluran akar, nah ini patokannya mau di 0,0, artinya dia udah di ujung apikal. Kalau misalkan dokter ingin sebelum apikal, bisa saja ya dok, nanti ada warning di sini gitu. Tapi kebanyakan sih yang digunakan itu di 0,0 di ujung apikal. Nah, ini udah tersetting, maka berikutnya langsung mengukur panjang saluran akarnya. Jadi pada saat dokter mengukur panjang saluran akar, dokter harus tes dulu apakah ini berfungsi atau tidak. Kalau barnya itu tidak keluar, nah itu ada bermasalah dengan alatnya. Kita akan cek saja di sini. Nah, begitu ya. Nah, oke. Ini sudah terukur, panjang saluran akarnya sudah diketahui ya berapa. Nanti kan di sini ada stoppernya. Nah, jadi posisi stopper itu harus di bawah besi ini. Ini cara ngeluarinnya, tinggal lepas gini, baru pasangkan. Stopper ada di bawah. Jadi stoppernya posisikan di tengah. Jadi posisikan di tengah, nanti terdorong. Nanti panjang saluran akarnya udah sampai sini nih, setelah masuk udah sampai sini, tinggal nanti diukur menggunakan mistar ya. Nah, ceritanya panjang saluran akar sudah diketahui, maka berikutnya kita melakukan preparasi saluran akar. Nah, di sini Endomotor Pro dengan Apex Locator ini bisa dikoneksikan. Artinya di sini ada aplikasi semacam auto start, auto stop, APK reverse, APK slowdown. Nah, ini akan fungsi-fungsi tersebut akan berfungsi apabila dikoneksikan antara Endomotor dengan Apex Locator-nya. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan Endomotor-nya saja, nah fungsi-fungsi auto start dan auto stop itu walaupun di-on-kan dia tidak akan berfungsi sama sekali. Gitu. Jadi kalau dokter preparasi saluran patokannya yang dari ini Apex Locator-nya. Begitu. Saya akan sambungkan, koneksikan. Ini masuk sini, dan satu lagi dimasukkan ke sini. Sudah terkoneksi dengan baik. Kabel-kabelnya sudah disambung semua. Terus yang ini kalau udah preparasi, dokter boleh yang ini dilepas saja. Ya, yang penting ininya. Nah, yang ini harus tetap posisinya ada di bibir pasien, karena ibarat baterai itu ada min, ada plusnya, ada ikatannya gitu. Ini tetap dijepit di bibir pasien gitu. Nah, berikutnya untuk file rotarinya saya gunakan one curve, dan ini sangat rekomendasi sekali ya dok ya. Jadi sudah banyak
dokter-dokter menggunakan one curve gitu. Di samping pengerjaannya juga cepat terselesaikan katanya gitu ya. Oke, saya masukkan aja. Dan untuk memasukkan ferrotari ini universal ya dok ya. Jadi mau merek apapun bisa masuk ke sini ya, asalkan memasukkannya harus benar. Masukkan ke sini. Ini push button. Jadi kalau mau masukkan file rotarinya jangan ditekan push buttonnya. Ini hanya untuk mengeluarkan saja. Jadi dokter tinggal masuk, putar. Nah, kalau udah diputar sudah pas kedudukannya, dia akan masuk dan terkunci. Kita coba, udah terkunci, udah benar. Nah, setelah itu kita mulai atur speednya ya. Nah, nyalakan dulu, nyalanya di sini tombol hitam ya, tombol hitam dinyalakan. Oke, muncul, keluar. Terus, nah ini M0. M0 itu gerakan apa? M0 itu reciproc, gerakan forward, reverse, forward, reverse. Di sini terlihat 210 derajat forward, 30 derajat reverse, dan ini bisa diatur juga, dikondisikan saja. Sudah selesai. Karena dokter ingin mengerjakannya di forward saja, kita alihkan saja. Oke, di M1. Nah, kita mau mulai preparasi saluran akar, tentunya harus menyesuaikan ferrotarinya. Ferrotarinya speednya berapa? Tinggal dikondisikan saja. Caranya dengan dokter menekan S. Baru diatur speednya berapa. Kalau menambahkan, tekan panah ke kanan. Kalau mengurangi, tekan panah ke kiri. Gitu. Karena one curve ini speednya 350, saya akan atur di 350. Oke, 350. Sudah sesuai speednya, baru kita save. Tekan S lagi. Oke, berikutnya topnya. Nah, top one curve ini di 1,5. Di sini terlihat 2,5, otomatis harus dikurangi. Caranya, oke, ini kebalik lagi. Caranya tekan ini. Jadi kalau balik lagi jangan khawatir, nanti tekan S aja lagi. Oke, tekan S. Terlihat forward, forward, reverse, forward, reverse. Kalau forward, dia putaran searah jarum jam, clockwise ya. Kalau reverse sebaliknya. Kalau untuk preparasi saluran akar, otomatis posisinya harus dalam keadaan forward. Nah, ini udah dalam keadaan forward, tinggal di save saja. Oke, tekan lagi. Udah selesai. Nah, oke, selanjutnya kita akan tekan S. Kita lihat, tekan S. Oke, ini connection function, maksudnya koneksi antara endomotor dengan apex locator. Pastikan dalam keadaan terkoneksi on ya. Off, on. Ya, oke, setelah itu tinggal save saja. Terus di sini ada pilihan apical, reverse. Kalau udah mencapai apical, dia akan putar balik reverse. Ya, di on kan saja. Nah, ini auto start dan auto stop masuknya. Ketika masuk saluran akar, filenya dia akan bergerak secara otomatis, dan ketika keluar dari saluran akar, dia akan berhenti secara otomatis. Kalau kembali lagi, tekan lama lagi. Oke. Kalau misalkan dokter ingin auto start, auto stopnya itu otomatis, tinggal di on kan. Kalau misalkan tidak ingin, tinggal di off kan saja. Oke, tinggal tekan save. Nah, di sini apical slowdown, maksudnya ketika dokter preparasi saluran akar ditentukan 350 forwardnya, speednya, dan ketika mau mencapai apical, dia akan otomatis melambat. Tekan lagi. Oke, tekan. Misalkan taruh di ini perlukan, tinggal di on kan saja. Ini di off kan saja. Oke, ini sudah selesai kita setting, dan kita akan coba ya di sini. Kita akan coba. Ini auto start dan auto stopnya saya on kan ya. Kita akan coba di sini. Bisa terlihat. Nah, dia bergerak sendiri. Tuh. Nah. Tuh terlihat barnya ya, Dok ya.
Jadi pada saat dokter preparasi saluran akar, karena dokter sudah setting auto start dan auto stopnya, begitu masuk saluran akar, dia akan bergerak secara otomatis. Nah, kalau sudah selesai keluar dari saluran akar, dia akan berhenti secara otomatis. Nih kayak gini. Ini dokter bisa melihat sampai sejauh mana dokter preparasi saluran akar. Dan kalau misalkan sudah menemukan ujung saluran akar, dokter bisa lihat barnya yang ada di alat endomotornya, juga apex locatornya, dan begitu juga dengan suaranya. Kan biasanya kalau belum mencapai apikal, dia akan tet, kalau itu udah mencapai apikal. Begitu ya dok ya, ini kurang lebihnya. Nah, berikutnya, kenapa di sini ada memori? Ya barangkali saja dokter menggunakan V rotary lebih dari satu, misalkan merek A. Otomatis merek A punya ulir tersendiri, ada yang agresif, ada super agresif. Misalkan kalau super agresif kan kalau di speed yang tinggi bahaya gitu kan ya, jadi harus dikondisikan speednya berapa gitu. Misalkan memori 1, dokter tinggal atur di one curve, produknya Micromega. Jadi untuk preparasi saluran akar, dokter untuk rotarinya dokter gunakan one flare, 1G, one curve ya. Settingannya bisa one setting, jadi dokter nggak usah ubah-ubah. Jadi tetap di speed di 350 dan torque-nya 1,5 saja. Begitu ya dok ya. Nah, setelah itu ada pengaturan yang lain. Nah, alat ini akan mati secara sendirinya. Kalaupun misalkan dokter lupa untuk mematikan, dia akan mati secara otomatis, dan settingannya nanti ada di sini ya dok ya. Nanti saya akan sampaikan. Nah, kalau misalkan dokter ingin langsung mematikannya, caranya mudah sekali. Caranya dokter dengan tekan panah ke kiri ya, ini bersama dengan yang hitam ya, posisinya harus seperti ini. Mode M1, M2, M3, asal posisinya ada panah kayak gini, ini dokter langsung bisa matikan. Kita coba panah ke kiri dengan tombol hitam secara bersamaan, udah mati. Nah, setelah itu bagaimana cara mengatur waktu supaya alat ini dibiarkan mati sendiri? Mengaturnya berapa menit misalkan. Nah, caranya seperti ini. Dokter tekan S, baru yang hitam ya, S hitam, tapi jangan dilepas. Oke, saya praktekkan. Oke, setting. Di sini volumenya, suaranya ada middle, ada low, ada high. Yang mana kalau ingin bising tinggal setting aja di high. Udah setting. Nah, ini auto power ya, jadi 5 menit setelah alat ini tidak digunakan, dia akan secara otomatis mati ya. Tinggal diatur, ada 10 menit, ada 15 menit, jadi maksimalnya itu 15 menit. Ini 3 menit, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit, tinggal diatur saja. Oke, 10 menit saja, kalau 5 menit saja, kalau 10 menit terlalu kelamaan. Itu dikondisikan ya dok ya. Setelah itu tinggal tekan S lagi. Nah, ini bagi dokter yang menggunakan tangan kiri, nah ini bisa disesuaikan huruf dan kiri kanan. Nah, ini untuk tangan kiri ini yang kidal pakainya ini jika supaya sesuai huruf dan angkanya. Tapi kan kebanyakan pakai yang kanan. Oke, nah ini kayak gini ya. Nah, ini yang menggunakan tangan kiri ya dok ya. Oke, ini udah setting kanan kiri. Oke, ini kalau misalkan dokter nih, ini 10 second nih dok ya. Nah, ini 10 second ini. Jadi kalau misalkan dokter tekan-tekan nih dok, terus dia biarkan dia rubah lagi. Nah, ini maksimalkan saja di 15 aja, 15 detik. Udah. Nah, ini kalibrasi. Nah, ini kalau misalkan dokter ingin kalibrasi, caranya tinggal di-on-kan saja. Setelah itu dokter tekan S. Nah, itu akan kalibrasi lagi dari yang tertinggi sampai terendah. Kalau Econnect S, kalibrasinya dari yang terendah sampai tertinggi putarannya. Kebalikannya ya. Nah, ini sudah selesai. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.